Oke, bismillah. Kita coba bahas ya soal pra ujian sekolah yang pertama atau latihan US lah ya untuk kelas 9 matematika nih. Waktu itu kan di TC-nya pakai Google Form. Nah, di sini Pak Ogi coba jadiin soalnya itu bentuknya PDF ya. Jadi sebelumnya bentuknya form jadi PDF karena nggak punya file Word-nya gitu ya kemarin tuh. Oke, kita coba langsung bahas yang nomor satu dulu nih, urutan naik yang benar dari deretan berikut ini nih ya. Banyak yang suka bingung atau nanya kalau naik itu yang kecil ke besar atau yang besar ke kecil gitu ya. Ya istilahnya kalau naik ya kita ambil logikanya aja, kalau misalkan naik ya pasti dari yang kecil dulu ya, kemudian menanjak atau naik menjadi yang terbesar. Jadi cari di sini yang terkecil dulu nilai bilangannya, kemudian diurutkan sampai ke yang terbesar. Oke, ambilnya di sini yang caranya ya, yang lebih simple pakai pecahan desimal ya. Kita konversi pecahan desimal semuanya. 25% itu kan berarti jadi 0,25 ya. Oke, ini 0,3 udah jadi pecahan desimal. 2/3 itu kalau misalkan mau diubah ke pecahan desimal tinggal dibagi paksa aja kayak gini ya. Ini kan artinya 2 dibagi 3 ya. Kita kotaknya kayak gini. 2 ini lebih kecil dari 3, berarti kita masukkan 0, di sini sehingga boleh ditambahin 0 di belakang angka 2. Jadinya di sini 3 kali berapa yang dikali 26. Berarti ini 18 dikurangin jadi ini 2. Tambah lagi 0-nya karena tadi kurang dari 3 ya. 20 berarti ini 6 lagi, 18 2, nah terus aja ya, ini mah jadi ini 6 dan seterusnya. Kita bisa bulatkan jadi ini 0,67 ya. Yang sebelah sini 0,67. Satu lagi nih yang 5/4. Ya sama kayak tadi ya. Berarti di sini 5 dibagi 4. Berarti ini 4 kali berapa negatif 5? 1 ya. 4 dikurangi ini jadi 1. Ini 1 lebih kecil dari 4 ya, ini koma, ya tambahin 0 di sini. Berarti 4 kali berapa yang 10? 2. Ini 8. Ini 2, ya 20, terus ini 5 ya. 20 dan habis ya. Jadi ini 1,25. Oke, ini 0,3, 0,25, 0,67, ini 1,25. Berarti yang terbesar adalah yang 1,25 ya, yaitu si 5/4. Dan 5/4 ini berarti harus di akhir posisinya nih. Otomatis yang C dan yang D ini kita udah abaikan aja, nggak usah dilihat ya. Ini udah pasti salah. Berarti antara A dan B. Tadi yang paling kecil itu adalah 0,25 ya dibanding 0,3. Kenapa bisa 0,25 ini lebih kecil daripada 0,3? Jadi kalian jangan membaca ini itu 0,25, salah ya. Atau misalkan kayak 0,14 ini bacanya 0,14. Itu keliru. Kenapa? Jadi harusnya kita baca itu 0,14 supaya tidak ada image bahwa atau anggapan bahwa ini tuh 14 dan ini 3 ya, berarti lebih besar 14 dong gitu ya. Enggak. Jadi cara membandingkan bilangan desimal itu, bilangan pecahan desimal maksudnya ya, 0,25 dengan 0,3 mana yang lebih besar. Maka kalian lihat dulu di urutan paling kiri. Ini nih ya. Ini kan sama-sama 0 ya, berarti ini tidak ada yang lebih besar atau lebih kecil, ini setara. Kita lanjut ke yang sebelahnya gitu ya, sebelah kanannya. Di sini ada 2, di sini ada 3. Maka udah jelas lebih besar 3 ya. Sehingga kita pilih atau dianggap bahwa 0,3 ini ya berarti dia lebih besar daripada 0,25 gitu ya nilainya. Sehingga kalau misalkan kita lihat di urutannya, ini kan 0,3 dulu ya, kemudian 25%. Nah ini kan salah, berarti ya kebalik. Jadi yang harusnya yang betul adalah yang nomor 4, jawabannya adalah yang B ya. 0,25, 0,3, 0,67, 1,25 itu ya urutannya. Sip, ini yang nomor 4. Lanjut ke yang nomor 2. Sorry, tadi bukan nomor 4, nomor 1 ya. Nah, ini nomor 2. Ini tuh urutan angka yang ini tuh berdasarkan si soal, si isian nama ya. Tuh ya, di sini tuh kan nama.
dibilangin nama tuh soal nomor 1, padahal bukan soal, itu teh cuma isian doang. Oke, kita lihatnya yang ini nih ya. Nomor 2 di sini hasil operasi dari pecahan begini ya. Kadang ada beberapa orang yang suka alergi dan ngelihat ini aja belum juga dicobain, belum juga dicermatin gitu ya. Udah males itu. Ya udah mental blocking duluan gitu ya sama yang beginian tuh. Nah, itu yang jadi penghambat belajar. Maka hindari yang kayak gitu ya, minimalis ya. Kita coba lihat di sini ya. Ini ada pecahan biasa yang dijumlahin kemudian diperim gitu ya, atau dibagi lah ya, nama apa istilah yang lain. 5/6 ini dikurangi 3/4. Kita bisa kerjain satu-satu ya. Yang atas dulu misalnya. Kita samain penyebutnya. Pogi biasanya dikaliin aja di sini 6 kali 4 24 ya. Kemudian nanti untuk yang isi atasnya ini kalian kali silang aja. 4 kali 5 ini 20, kemudian ini 6 kali 3 18 ya. Nah, kayak gini. Terus ini per ya, yang ini maksudnya yang panjang ini, kemudian di bawahnya ini adalah 5/6 sama ya kayak tadi, ini bawahnya 24 hasil dari perkalian yang ini. Kemudian ini kali silang ya, 5 kali 4 ini 20 dikurangi ini 18. Nah, beresin dulu ya, rapiin atasnya ini jadi 38/24 per ini jadi berapa? 2 ya, 2/24. Udah kayak gini. Nah, lihat, perhatikan yang bagian sini ini. Ini kita konversi jadi notasi pembagian yang begini nih ya. Karena akhirnya sebenarnya kalau pecahan tuh ya pembagian gitu ya. Berarti ini kita bisa tulis ulang jadi 38/24 dibagi 2/24. Ini kita gunakan sifat pembagian pecahan biasa yang dibalik TA ya. Ini berarti jadi 24 kali 24/2. Kalian bisa coret ya di sini. 24 yang atas sama yang bawah bisa habis. Ini 38 dibagi 2 ya berarti jadi 19 ya. Nah, berarti hasilnya ini 19. Oke, jadi jawabannya yang D ya. Sip, ini nomor 2 ya. Lanjut yang nomor 3. Panitia kegiatan sosial. Ini juga ya, Pak wanti-wanti, jangan males baca gitu ya. Jangan males baca. Jadi baca dari kalimat per kalimat dan pahamin gitu apa yang ditanyain, apa yang diketahui gitu ya di sana tuh. Ini juga melatih skill kalian memahami suatu wacana atau misalkan isu atau berita gitu ya. Oke, kita coba lihat di sini. Menerima sumbangan terigu besarnya beratnya 55 1/4 dan ini 64,3/4 untuk dibagikan pada warga. Setiap warga menerima 7,5. Banyak yang warga menerima adalah oke. Di sini udah kebayang ya. Jadi ini untuk nentuin totalnya ya tinggal jumlahin aja, kemudian nanti dari total tersebut kita tinggal bagi aja 7,5 buat nentuin banyak warga yang nerima gitu ya. Jadi sini 55 1/4 ditambah 64 3/4. Cek hati-hati satuannya apakah sama atau enggak. Di sini kebetulan udah sama ya. Jadi tinggal dijumlahin aja, enggak masalah. Tapi kalau misalkan nemuin soal yang satuannya beda, ya berarti harus disamain dulu ya si satuannya. Ini udah enggak masalah ya, ini sama satuannya tinggal dijumlahkan aja. Ada trik yang untuk menjumlahkan pecahan campuran. Ini berlaku untuk penjumlahan sih. Yang pengurangan bisa aja, cuman harus agak lebih hati-hati. Kalau yang penjumlahan ini tinggal jumlahin aja angka yang bilangan bulat. Dengan bilangan bulatnya 55 sama 64 jumlahin berarti jadi 5 tambah 4 9, terus 5 tambah 6 ini 11 ya. 119 tambah dengan yang ini ya. Yang 1/4 tambah 3/4 gitu ya. Ini sebenarnya pakai tanda kurung atau enggak pun enggak masalah ya. 119 tambah kebetulan ini sama nih penyebutnya. Jadi 1 tambah 3 kan 4/4 ya. 4/4 jadi 1 gitu ya. Ya udah tinggal jumlahin totalnya ini jadi 120 total dari si sumbangan terigunya. Tinggal kita tentuin banyak warga yang nerima. Katanya tiap warga nerima 7,5. Ya udah tinggal kita bagi aja ya.
120 dibagi 7,5. Oke, ini bisa kalian akalin begini aja biar nggak ada koma-komaan. Kalian bisa kalian 10, di bawahnya juga kalian 10 ya, biar adil. Kenapa bisa kalian 10 ya? Supaya 7,5 nya nggak jadi pecahan desimal gitu ya. Jadi sini kan jadi 75 dan ini jadi 1200 gitu ya. Oke, kalian bisa cicil pembagiannya. Dibagi 5 dulu misalkan ya, 75 bagi 5 gitu ya. Jadi berapa tuh ya, kotret lah ya, 15 ya, bisa kebayang. Di sini aja deh, ini 15 gitu ya. Yang ini juga sama dibagi 5, berarti jadi 120 dibagi 5 atau 1200, nggak apa-apa lah ya. Bagi 5 ini 2, terus di sini 10 ya, 2 terus nolnya turunnya, ini jadi 4, jadi 20 ya. Ini habis, ada sisa 01 yang tinggal pindahin ke atas jadi 240. Oke, 240 per 15. Terus di sini, oke, bagi cicil lagi pembagiannya, cicil lagi. Dibagi 3 misalnya ya, karena kita tahu 24 bisa habis dibagi 3 jadi 8 ya. Ini bagi 3 jadi 5. Berarti jadi 80 per 5 ya. Tinggal kalian terusin ya. Hasilnya berapa, nanti bisa dapetin jawaban yang ada di sini ya. Oke, ini yang nomor 3. Lanjut lagi ke yang nomor 4 ya. Oke. Nah, terus di sini ceritanya lagi nih ya. Cat dinding berisi penuh 25 liter. Seorang menggunakan 2,5 liter untuk mengecat dalam waktu 1 jam. Dia menyelesaikan pengecatan dalam waktu 5,5 jam. Banyak cat yang dihabiskan berapa? Ya, di sini kalian bisa tulis diketahuinya atau misalkan di notis ya. Yang diketahuinya itu adalah 2,5 liter untuk ngecat dalam 1 jam. Dan di sini 5,5 jam yang kepacanya, berarti berapa liter? Ya tinggal kita kaliin aja ya banyak catnya. Ini tinggal kaliin aja 2,5 kali 5,5. Kan per jam ya. Ini 5,5 jam, tinggal kaliin aja gitu ya. Ya, tinggal hitung kotretannya begini ya, 2,5 kali 5,5. Ini jadi 5 gitu ya. Ini 2, 5 kali 2 berarti jadi 10, tambah 2 yang tadi jadi 12. 5 kali 5 25, simpan 2 nya sini. 5 kali 2 10, tambah 2 yang tadi jadi 12. Jumlahin ini 5, 7, 3, 1 ya. Komanya di mana? Untuk penentuan letak komanya di mana? Dari sini ya. Lihat di belakang koma ini ada 2 angka ya. Yang pertama ini, yang kedua ini, berarti di sini juga hasilnya akan ada 2 angka di belakang koma. Berarti ini 1, 2 di sini komanya ya. Sudah, tinggal kalian lihat di situ ya. Jadi banyak cat yang dihabiskan gitu ya, adalah segini ya, 13,75. Jadi ini ada 25 liter nggak kepake informasinya, hanya sekedar ya tambahan aja mungkin untuk mengecoh atau apa gitu ya. Tapi di sini fokus kita yang ditanyain adalah banyak cat yang dihabiskan gitu ya. Oke, itu yang nomor 4. Lanjut lagi yang nomor 5 sekarang. Nomor 5 di sini, hari spesial Pak Ogi tanggal 13 Agustus adalah hari Sabtu. Maka tanggal 10 November di tahun yang sama adalah berapa cina ya. Oke, kalau misalkan yang kayak begini ya, caranya adalah kalian tentukan banyak hari dari tanggal 13 Agustus sampai 10 November tuh totalnya berapa hari itu ya. Kalian bisa tulisin atau di datanya kayak begini ya. Ini kan dari Agustus dulu ya. AGT itu 13 sampai 31 tuh yang berapa hari ya. Kurangin aja di sini ya, kotret 11 kurangin 3 ini jadi 8, 2 kurangin 1 jadi 1 ya, 18. Ini Agustus 18 hari. Lanjut, udah Agustus berarti bulan September. September di kalender tuh ada 30 hari ya. Lanjut lagi ke Oktober. Oktober di kalender itu 31 hari.
Dan terakhir di sini nih di November. November itu di sini sampai 10 ya. Ya berarti 10 hari gitu ya. Oke. Dah kita jumlahin semuanya. Ini ada 8 tambah 1 ini 9. 1 tambah 3 4 tambah 3 7 tambah 1 8. 89 hari gitu ya, dari 13 sampai 10 November. Nah, terus untuk penentuan harinya kan dalam satu minggu itu 7 hari itu ya. Ya, kita bagi 7 aja ini. Jadi nanti kalau misalkan sisa pembagiannya itu 0, maka dia akan kembali lagi ke hari Sabtu. Gitu ya. Kalau misalkan sisanya 1, berarti dia di hari Minggu setelahnya. Kalau sisa 2 itu berarti di hari Senin. Sisa 3 itu di hari Selasa gitu ya, dan seterusnya ini ya. Sisa 4 berarti hari Rabu, sisa 5 berarti hari Kamis gitu ya, sisa 6 berarti di hari Jumat gitu ya, sisa 7 nggak mungkin ya, kalau 7 nanti jadi 0, jadi balik lagi ke hari Sabtu ya gitu. Nah, sekarang kita tinggal bagi aja, cobain ya. Sisanya berapa nih kalau dibagi 7? 89 dibagi 7. 7 kali 1 di sini ya. Ini jadi 7, terus 8 kurangi 7 ini jadi 1, ini 19. 7 kali berapa mendekati 19 berarti kali 2 ya. Jadi di sini 14 dikurangkan berarti jadi 5. Sisanya 5. Ya berarti ini baru 3 ya. Sisa 4 berarti hari Rabu. Sisa 5 berarti di hari Kamis ya. Nah, berarti ini yang C ya jawabannya. Gitu ya. Ini yang nomor 5. Sip. Lanjut lagi. Oke, ini tentang bilangan berpangkat nih ya. Negatif 3 pangkat 3. Kalau misalkan kalian nemuin bilangan berpangkat, lihat dulu pangkatnya positif atau negatif atau 0 gitu ya. Kalau pangkatnya positif, maka dia tinggal perkalian berulang aja gitu ya. Negatif 3 pangkat 3, ini pangkatnya positifnya berarti negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Berarti ini jadi 27 ya, negatif tapi ya. Karena kenapa? Min 3 kali min 3 kali min 3. Min kali min jadi positif ya, yang jadi 9. 9 kali negatif 3 ya berarti negatif 27 gitu ya. Tambah ini berarti negatif 3 kali negatif 3 berarti 9 ya. Positif tambah. Nah, kalau pangkatnya 0 berarti dia hasilnya selalu 1 ya. Kalau misalkan pangkatnya negatif, ingat sifat ini ya, kalau ada bilangan berpangkat negatif, maka ubah ke pangkat positif dengan cara 1/A dipangkatin dengan N. Jadi yang asalnya N-nya itu negatif jadi N-nya positif ya. Berarti di sini tinggal tambah 1/3. Min 3 sorry ya. Min 3 pangkat 1 ya. Ini dirapiin lagi nanti. Kita hitung dulu yang ini 27 negatif 27 tambah 9 berarti jadi yang tambah ini jadi 10 minus 17 ya. Minus 17 tambah ini negatif 1/3 ya. Kalau gitu tinggal di ini persatuin ya, biar nanti bisa dijumlahin sama yang ini. Kalau misalkan pecahan bilangan bulat dengan pecahan biasa dijumlahin, berarti ini jadi di bawahnya ini 3 ya, ini minus 3 dari mana ya, 1 kali 3 ya, 3 kali 17 berarti jadi 51. Ini 1 kali min 1 jadi min 1 ya. Jadi di sini 50 negatif 52/3 ya. Yang D jawabannya. Sip, ini yang nomor berapa tadi teh? Yang nomor inilah ya pokoknya. Lanjut. Nomor 7 ya. Oke, sekarang nomor 7. 64 pangkat 3/2 kali 1/3. Wah, pangkatnya udah pecahan ya. Kalau tadi kan pangkatnya positif 0 sama negatif gitu ya. Ini pangkatnya pecahan. Ada rumus atau sifat yang digunakan nanti kalau misalkan ada bilangan berpangkat pecahan ini ya, maka dia bisa dirubah jadi pecah bentuk akar nih ya. Yang ini N-nya di dalam dan M-nya di luar gitu ya. Nah, gimana cara ngitung ini?
sebelum dibentukin akar kayak gini, ada satu sifat lagi yang kalau misalkan ada bilangan berpangkat dan dipangkatin lagi, maka ini kalian tinggal kalikan aja si pangkatnya ya, M kali N. Ini kan ada bilangan berpangkatnya dan dipangkatin lagi, berarti tinggal kaliin aja gitu ya si pangkatnya. Kalau ditulis ulang berarti jadi 64 pangkat 3/4 kali 1/3. Nah kan di sini bisa ada yang dicoret ya, si angka 3 nya dicoret, ini coret juga. Sorry, ini bukan 4 ya, 2. Ini 2 ya. Nah gini ya, berarti ini hasilnya jadi 64 pangkat 1/2. Nah buat ngitungnya gunakanlah sifat yang ini nih ya. Maka berarti kita tulis ulang segini ya, ini 64 nya yang jadi N nya itu yang bawah sini ya, jadi 2 ya, dan M nya ditaruh di luar. Akar kuadrat dari 64, kalian bisa bayangkan atau misalkan kalau ingat tabel perkalian tabel bilangan kuadrat ya, cari yang 64 di situ, berapa kali berapa, angkanya harus sama ya, hasilnya 64. Udah jelas 8 ya, maka akar kuadrat dari 64 ini adalah 8 pangkat 1. 8 pangkat 1 ya, cari di sini jawabannya ya. Oke, itu yang nomor 7. Oke, lanjut lagi. Di sini ada bentuk akar yang operasi ya, operasi bentuk akar pengurangan penjumlahan gitu ya. Syarat kalau misalkan mau menjumlahkan mengurangkan bentuk akar gitu ya, si bentuk akarnya ini harus sama dulu ya. Contoh ya, Pogi kasih contoh yang sederhana dulu di sini. Misal ada 3 akar 2 ditambah 4 akar 2. Nah kalian tinggal jumlahkan aja si angka depannya aja ya. Kalau misalnya si bentuk akarnya ini udah sama, akar 2 ini akar 2, jadi ini 7 akar 2, selesai gitu ya. Nah tapi kalau misalkan beda, 3 akar 2 misalkan ini dikurangi 4 akar 3 misalkan, ini nggak bisa jadi dikurangkan gitu ya, 3 kurang 4 ya min 1 2, nah enggak, yang ngarang gitu mah. Nah jadi syarat utamanya harus sama dulu si bentuk akar ini nih. Kalau beda gimana, ya udah, kalau beda mah nggak usah diapa-apain lagi gitu ya. Tapi ada kasus yang misalkan ininya tuh beda, kalau beda pun dia masih kita bisa modifikasi. Caranya adalah dengan menyederhanakannya atau dibentuk perkalian yang ada salah satu bilangan kuadratnya. Maksudnya gini, ini kan 50 ya. Nah si 50 ini kita ubah atau pecah ya, jadi perkalian 25 dengan 2, karena 25 kali 2 50 kan ya. Kenapa enggak 5 kali 10 misalnya, atau yang lain lah ya gitu. Karena ini 25 ya yang kita pilih ini tuh bisa kita akarkan berapa kali berapa, yang hasilnya tuh 25 ya, dan angkanya harus sama tadi yaitu 5 kan ya. Nah makanya kita pilih yang 25 ini. Oke, kita simpan dulu yang ini ya, biarkan aja dulu kayak gitu. Kita lanjut lagi sini, dikurangi ini 2 dan 18 kita pecah juga jadi 9 kali 2. Kenapa pilih 9? Karena 9 nya kita bisa akarkan gitu ya. Kan bisa juga ya 6 kali 3, kita pilihnya 9 karena 9 bisa diakarkan. Lanjut yang ini, perkaliannya ini 49 kali 2 ya, kali 2. Nah, udah tuh kita tinggal hitung ya, 3 kali akar 25 kan 5 ya, 5 kali 3 jadi 15 akar 2, terus kemudian ini dikurangi akar 9 kan 3 ya, 3 kali 2 berarti jadi 6 akar 2 ditambah ini jadi 7 ya akar 2. Tuh ya, ini udah sama semua nih ya, akar 2 akar 2 akar 2 ya. Udah tinggal kita hitung aja ya. 15 dikurangi 6 berarti jadi 9 ya. 9 ditambah 7, nah jadi berapa ya? Titik-titik akar 2. Nah, hasil penjualan itu. Tinggal cari di sini ya. Oke, itu yang nomor 8. Lanjut yang nomor 9. Pecahan 6 per akar 5 plus akar 3 dirasionalkan. Nah, oke. Kalau dirasionalkan tuh ingat lagi cari apa, perkalian sekawan ya. Jadi 6 per akar 5 tambah akar 3. Nah ini tinggal kaliin aja dengan yang ininya lagi gitu ya, akar 5 akar 3 ya.
Ini akar 5, akar 3. Tapi ya ada tapinya. Ada catatan yang lain. Kalau misalkan di sininya plus, maka kalian kalau misalkan mau nulisin di sini tuh harus kebalikannya. Jadi kalau di sini plus, berarti kebalikannya di sini minus ya. Ini diganti berarti jadi min. Nah, ini. Kalau misalkan di sini yang negatif, maka di sininya harus jadi kebalikannya. Itu positif gitu ya, dan seterusnya. Oke, udah kayak gitu ya, tinggal kalian aja. Ini kalian bisa tulis ulang aja, ditempelin aja 6 sama akar 5 min akar 3. Sebetulnya sih ini bisa dikali didistribusikan ya, dikaliin pelangi 6 kali ini berapa, terus 6 kali ini berapa gitu ya, bisa. Tapi disarankan jangan dulu dikaliin karena nanti mungkin bisa ada yang pencoretannya. Oke, terus selanjutnya yang ini, yang bawahnya kalian cukup kalikan aja ini kayak ini ya. Ini berlaku hanya untuk perkalian sekawan. Jadi kalau misalkan di sini bentuk akar gitu ya, dan kemudian ini plus yang satu minus dan ini sama gitu ya, boleh perkalian cepat gini nih. Akar 5 kali akar 5 kan berarti akar 25 ya. 25 diakarin berarti jadi 5. Kemudian plus kali min jadi min. Akar 3 kali min akar 3 ya sama kayak tadi ya, akar 9 berarti jadi ya 3 ya. Nah, jadi kayak seolah-olah akar 5 kali akar 5 ya tinggal dihilangin aja sih akarnya jadi 5 gitu ya. Akar 3 kali akar 3 ya tinggal dihilangin aja sih akarnya jadi 3. Nah gitu ya. Lanjut, ini tinggal dihitung bawahnya jadi 6 akar 5 min akar 3 per 2 ya. Ini kan bisa dibagi ya, 6 bagi 2 jadi berapa gitu ya. Berapa dalam kurung akar 5 min akar 3. Ini kalian Pogi minta kalian jawab aja sendirilah ya, cari sini jawabannya ada atau enggak gitu ya. Oke, ini yang nomor 9. Lanjut yang nomor 10. Bentuk sederhana dari ini bentuk aljabar ya, operasi aljabar ya, kita penyederhanain aja. Ini 2 kali ya. Kalau 2 nempel tanda kurung begitu artinya kali. Kalinya gimana? Kali pelangi ya, 2 kali X. Begitu hasilnya di sini ya. 2X ya. Terus kemudian 2 kali negatif 3Y jadi negatif 6Y. 2 kali X kuadrat berarti jadi 2X kuadrat. Nanti digabungkan sama ini ya. Min 2X kuadrat tambah 3X. Lihat suku-suku yang sejenis, maksudnya suku sejenis teh hurufnya sama dan pangkatnya juga harus sama ya. 2X ini sejenis dengan yang 3X ya. Nih, kenapa nggak sejenis sama yang 2X kuadrat? Karena di sini X-nya ada kuadratnya ya, berarti kalau ada yang kuadrat ya dia sejenis sama yang kuadrat lagi gitu ya. Kalian bisa tulis ulang atau susun ulang penulisan ininya. 2X ininya, lihat di angka di tanda yang depannya 3X kan di sini depannya tuh tambah ya, berarti di bawah tanda sama tanda tambahnya. Ini 3X, kemudian cari lagi yang sejenis ya. Ini 2X kuadrat ya, tadi sama yang min 2X kuadrat. Boleh lihat di depannya di sini tambah ya. Tambah berarti 2X kuadrat. Ini kurang 2X kuadrat, yang terakhir ini 6Y, di depannya pengurangannya di sini kurangin 6Y tuh gitu. Udah tinggal dirapin, 2 tambah 3 jadi 5X ya. 2X kuadrat kurangi 2X kuadrat, 2 kurangi 2 habis ya 0 ya. Jadi ini udah nggak usah ditulis lagi, langsung dikurangi 6Y. Udah deh, ada jawabannya. Oke, lanjut ke yang nomor 11 ya. Baik, di sini ada faktor dari X kuadrat dikurangi 3X tambah 36. Nah, sebetulnya itu ada kaitan sama materi persamaan kuadrat dulu ya, yang memfaktorkan mencari tahu nilai X itu berapa. Cuma di sini hanya sekedar memfaktorkan aja. Jadi maksudnya kalian ingat ya, yang X kuadrat dikurangi 13X tambah 36. Nah, ini kan kalian bikin 2 buah tanda kurung dulu gitu ya. Kemudian di sini tulis X-nya. Nah, buat ngisi yang kosong di sini, kalian tinggal cari di kotetan ya. Cari 2 buah bilangan yang kalau misalkan dikaliin tuh hasilnya adalah 36. Jadi ngambil dari ujung sini ya. Dan kalau misalkan dijumlah hasilnya harus negatif 13. Nah, gitu.
berapa sama berapa. Ya kita coba 9 sama 4 ya, kan ini hasilnya perkalian dari 36 tuh ya. 9 kali 4 36. Tapi kalau misalkan 9 kali tambah 4 nggak mungkin jadi negatif 13 tuh ya. Berarti kita akal-akalin gitu ya, berapa supaya jadi negatif 12. Berarti ini dua-duanya harus negatif dan ini juga sama ya. Nah sehingga di sini kalau misalkan kita cek ya, negatif 9 kayak negatif 4 yang berarti jadi 36, betul ya, positif. Negatif ini sama dijumlah dengan negatif 4 ya berarti jadi negatif 13. Ya udah, berarti di sini hasilnya adalah negatif 9 dan negatif 4. Udah deh, hasilnya ini yang carilah di sini ya, yang mana. Oke, itu nomor 11. Lanjut yang nomor 12, faktor dari, nah ini juga sama ya. Di sini tuh bentuk selisih dua kuadrat. Jadi kalau misalnya ya, kalau dikasih contoh dulu sedikit. Kalau misalkan ada bilangan A kuadratnya dikurangi B kuadrat, maka untuk pemfaktorannya kalian tinggal tulis ulang A sama B-nya, yang satu ditambah, satu lagi dikurang. Nah gitu. Contohnya, misal ada X kuadrat dikurangi 4 kuadrat. Nah ini kan bentuk selisih dua kuadrat karena ini ada kuadratnya dan ada kuadratnya. Ya udah, ikutin rumus ini. Jadi X tambah 4, satu lagi X dikurangi 4, selesai. Itu aja. Lagi misalnya ini ada X dikurangi 9. Hati-hati, ini harus kelihatan kuadratnya ya. Ini masih belum ada. Jadi bukan jadi X tambah 9, X dikurangi 9 ya, salah, ini masih salah karena di sini masih belum muncul si kuadratnya. Jadi kita munculin dulu. Jadi kayak gini. X kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Nah ini ya. Jadi 9-nya kita ubah jadi 3 kuadrat sehingga nanti pas di rumusnya ya udah X tambah 3 dan X dikurangi 3. Selesai. Gitu ya. Lagi satu lagi lah ya. Misal di sini 4x kuadrat dikurangi berapa ya? 9 lah. Ini juga hati-hati belum muncul dua-duanya ya. Kuadratnya ini belum gitu ya, dan di sini kebetulan ada angka 4 dan ini juga wajib di kuadratinya muncul. 4 kan kuadrat dari 2 ya, 2 kuadrat dan X kuadrat di sini gabung ya, dikurangi ini jadi 3 kuadrat. Nah ini berarti udah muncul semua kuadratnya ya. Nah, tinggal dibikin 2 tanda kurung. Ini 2x tambah 3, satu lagi ini 2x dikurangi 3. Udah selesai gitu ya. Nah, ini contoh-contoh untuk pemfaktoran selisih dua kuadrat ya, judulnya ini, rumusnya nih, rumus utamanya. Sekarang ini kita coba aplikasiin. Ini 81-nya belum muncul kuadratnya. Ini udah ada kuadratnya, ini udah ada kuadratnya. Kita tulis ulang dulu. 81 kan kuadrat dari 9 ya, 9 kuadrat A kuadrat dikurangi 16 kan itu jadi 4 ya. 4 kuadrat B kuadrat. Nah, udah nih. Tinggal kita rapin aja. Di sini berarti jadi 9A tambah 4B. Satu lagi 9A dikurangi 4. Tinggal cari sinilah ya jawabannya yang mana. Sip. Lanjut yang nomor 13. Bentuk sederhana dari ini. Nah, ini juga kalian harus difaktorkan dulu ya, yang atas dan yang bawah. Yang atas ini kita coba kodrat di sini ya, 2x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 9. Ini cara memfaktorkannya ya. Ujung sama ujung. Jangan kesana dulu. Ya. Kita siapin 2 buah tanda kurung nih. Di sini kan ada 2 ya. Ini jadi 1/2. Di sininya 2x, di sini 2x. Kalian bisa baca pemfaktoran kalau misalkan di sininya ada angka ya. Nih bentukannya kayak gini, beda sama yang tadi ya. Yang tadi emang nggak ada angka 2-nya, jadi hanya x kuadrat aja. Kalau misalkan di sini angkanya 3 ya berarti 1/3, ini 3, ini 3 gitu ya. Nah sekarang tinggal ngisi bagian kosong sini nih. Gimana ngisinya? Kodrat juga kaliin harus jadi, biasanya kan 9-nya, ini mah harus kaliin ujung sama ujung dulu. 2 kali min 9 berarti ini min 18 ya. Kalau dikaliin harus negatif 18, dan kalau dijumlah harus jadi negatif 3.
tinggal pikirin angkanya berapa. Kalian harus hitung 18. 6 kali 3 coba ya. Ini 6 kali 3 jadi positif ya. Jadi ini harus salah satunya yang negatif. Di sini biar dijumlahin jadi negatifnya 3, berarti yang 6-nya ya. Min 6 kali 3 yang betul negatif 18 min 6 sama tambah 3 jadi min 3. Dapat di sini min 6 dan positif 3. Terus rapihin satu kali lagi, pilih dari antara yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan ini yang bisa habis dibagi 2. Udah jelas yang ini ya. Ya ini aja dibagi 2 semuanya, jadi tinggal ini X doang dikurangi 3. Ya, ini tetap 2X tambah 3. Nah ini yang atas ini udah selesai. Tinggal yang bawah. Yang bawah di situ adalah selisih 2 kuadrat lagi ya. 4X pangkat 2 dikurangi 9, kan ini kita bisa mau dimunculkan dulu kuadratnya. 4 kan jadi 2 kuadrat, ini jadi X kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Nah udah muncul semuanya ya. Pakai rumus yang tadi, berarti yang 1 ditambah 2X tambah 3, satu lagi dikurang 2X dikurangi 3. Nah oke. Kita udah dapat hasil dari perhitungan atau penyederhanaan yang atas yang ini nih ya, jadi kayak gini, terus yang bawah jadi kayak gini. Nah, oke, tinggal kita tulis ulang sekarang bagian sini nih. Yang atas berubah jadi ini ya, ditulis jadi X dikurangi 3, 2X tambah 3 per yang bawah ini berarti jadi ini ya, 2X tambah 3, yang ini jadi 2X dikurangi 3. Lihat yang atas dan yang bawah mana yang sama. Kalau ada yang sama berarti kita bisa coret ya. Ini sama ini yang sama nih. Coret, ini coret, tinggal sisa. Ini tinggal cari aja deh jawabannya di sini. Udah deh, gitu ya. Ini yang nomor 13 ya tadi ya. Sip, lanjut ke yang nomor 14. Diketahui persamaan ini. Nilai X sama 10 berapa? Ini gampang banget ya kalau tahu caranya. Ya semua juga sama lah ya, kalau tahu caranya mah gampang. Cuman ini maksudnya adalah kalian diminta untuk menentuin nilai X tambah 10. Tapi si nilai X-nya tuh kita masih belum tahu berapa. Dan kuncinya dari sini nih. 4X tambah 7 sama dengan 7X ditambah 22. Ini tinggal pindah ruas aja. Ini pindah ruasin ke sini ya. Misalnya positif jadi negatif nih, 7X sama dengan ini pindah ruas ke sebelah kanan 22 dikurangi 7 ya. Ini berarti jadi berapa? Min 3X ya. Ini jadi berapa? Berapa? 22 dikurangi 7, 5 ya. 15. Oke. Sip, ini berarti jadi X sama dengan 15 dibagi negatif 3. Dapat ya, nilai X-nya adalah min 5. Nah, berarti kalau misalkan udah dapat nilai X min 5, tinggal ganti aja X di sini ya. Jadi min 5 tambah 10. Nah, hitung deh berapa jawabannya di sini. Ya, ini yang nomor 14. Lanjut. Nomor 18, ini juga sama kayak tadi, tinggal kita tentuin nilai X-nya dulu ya. Begitu sekarang sini 4 kali X dikurangi 2 tambah 3, ini sama dengan 2X dikurangi 6. Ini kita kali pelangin dulu ya. 4X dikurangi 8 tambah 3 sama dengan 2X dikurangi 6. Ada yang bisa dikerjain di sini, atau ini pindah ruasnya 2X yang sini. 4X dikurangi 2X minus 8 nya pindah juga ke sini jadi positif 8. Ini min 6 ya, yang ini tetap tambah 8, yang ini kurangi 3. Ini jadi 2X sama dengan min 6 tambah 8, 2 ya. 2 dikurangi 1 berarti jadi min 1 ya. Lanjut, berarti jadi nilai X nya sama dengan, tinggal pindah ruas ini jadi pembagiannya min 1 per 2 nilai X nya. Tinggal kita cari tahu nilai dari sini nih. 2 kali X nya tadi min setengah tambah 3, berarti jadi ini kaliin berarti min 1 ya, tambah 3. Nah berapa nih? Tulis jawabannya sini ya. Oke, nomor
15 udah, lanjut lagi ke yang nomor 16 ya. Ini pertidaksamaan ya, ada tanda kecil dari sama dengan. Sebetulnya ini juga mirip kayak persamaan dengan yang tadi pindah ruas, cuman bedanya ini tanda sama dengannya diganti sama tanda pertidaksamaan gitu ya. Gimana cara ngerjainnya? Ini soalnya ada pecahan-pecahannya gini ya. Oke, kita coba kerjain aja di sini. Begitu ulang ya soalnya. 2/3 kali 3x min 3 kecil dari sama dengan 1/2 3x dikurangi 6. Nah ini tinggal kali pelangi aja ya. 2/3 kali 3 kotretannya 2/3 kali 3 ya, ini 3 dibagi 3 kan 1 ya, 1 dikaliin ke 2 ya, jadi di sini 2x dikurangi 3 kali ini tadi sama ya 2 ya, kecil dari sama dengan yang setengah kali 3/2 ya. Ini kali pelangi 3/2 ini kesini minus 1/2 kali 6, ini dibagi 6 bagi 2 3 kali 1 3 ya. Oke. Ini x yang ketinggalan. X dikurangi berapa tadi? 3 ya. Nah, di sini ada pecahannya. Meskipun dari kalinya masih ada pecahannya per peran ini. Kalian bisa hilangkan ini kalau misalkan alergi ini ya. Dengan cara kaliin 2 semuanya. Jadi sini 2 kali 2 jadi 4x dikurangi 2 kali 2 jadi 4. Kecil dari sama dengan 3/2 kali 2. Ya, berarti jadi 3 ya. 3x karena ini 2 bagi 2 kan 1 kali 3 jadi x. Jadi 3. Dikurangi 6. Udah tinggal pindah ruas saja. 4x ini asalnya negatif, positif jadi negatif, jadi min 3x kecil dari sama dengan minus 6, ini 4 nya asalnya negatif jadi positif. Ini jadi x kecil dari minus 2 ya. Cari aja di sini jawabannya yang mana. Udah deh. Itu nomor 16, terus yang nomor 17 yang ini. Kebun berbentuk persegi panjang, mempunyai panjang 5 meter lebih dari lebarnya, kelilingnya 70, tentukan luas kebunnya. Kalau misalkan mau nentuin luas kebun kan berarti kita harus cari tahu dulu panjangnya berapa, lebarnya juga berapa. Itu buat dicari luasnya kan tinggal P kali L ya, rumus luas itu panjang kali lebar. Nah di sini cuman di soalnya tuh nggak dijelasin panjangnya itu berapa ya tepatnya, karena di sini yang keterangannya punya panjangnya itu 5 meter lebih dari lebarnya. Lebarnya juga nggak dikasih tahu berapa, hanya kelilingnya aja yang dikasih tahu. Jadi kalau misalkan mau digambarkan itu, ini ada persegi panjang, panjangnya itu 5 meter lebih dari lebarnya. Kalau misalkan kita menuliskan si lebarnya itu, misal ya lebarnya itu adalah si x, maka si panjangnya karena 5 meter lebih dari lebarnya berarti x tambah 5 gitu ya, kan 5 meter lebih dari lebarnya. Tadi kan lebarnya itu x ya, kita belum tahu, pokoknya panjangnya itu tinggal tambahin 5 aja gitu karena 5 meter lebih dari lebarnya. Ini x tambah 5, ini x tambah 5, yang ini x, yang ini x juga gitu ya. Nah buat nyari nilai x nya nih yang perlu dicari tahu sekarang gitu ya. Cluenya di sini keliling kebunnya itu 70 meter ya, kita tinggal bikin persamaan aljabarnya aja ya. Jadi kalau keliling kan kita jumlahinnya semuanya tuh x yang ini ya, ditambah x tambah 5, ditambah lagi x yang ini, tambah lagi x tambah 5. Ini totalnya harus 70 meter kan tadi keliling ya, keliling itu 70 meter. Ya udah tinggal kita kerjain ya, x tambah x tambah x tambah x 4 kali ya, jadi 4x, 5 tambah 5 jadi 10 ya, ini 70 ya. Oke lanjutin, 4x pindah ruas 10 nya ke sini jadi 70 dikurangi 10, 4x sampai dengan 60, dibagi aja 60 dibagi 4 berarti dapat nilai x nya adalah 15.
yang nilai X-nya. Tadi kan lebarnya itu sebagai X ya, berarti lebarnya adalah 15 dan panjangnya adalah 15 ditambah 5, berarti jadi 20. Lebarnya 15, panjangnya 20 ya. Tinggal kalian kerjain di sini luasnya adalah P kali L ya. Tinggal ganti aja P-nya tadi 20 kali 15 tuh. Nah, berapa dihitung sendiri ya jawab di sini. Ini yang nomor 17. Oke, lanjut yang 18. Sistem persamaan ini, dan ini nilai dari ini SPLDV kelas 8 ya. Mungkin masih ingat tentang eliminasi dan substitusi ya. Kita perlu cari tahu nilai X yang di sini berapa dan Y-nya berapa. Ini 3X tambah 2Y sama dengan 8. Satu lagi ini X dikurangi 5Y sama dengan negatif 37. Oke, di sini kita perlu eliminasi dulu salah satu variabelnya, mau yang X atau yang Y. Misal kita mau eliminasi yang X-nya ya. Maka kita samain dulu koefisiennya. Biar sama, berarti ini tetap kaliin ini kan 1 ya, koefisiennya 3 ya. Kita balikin aja, berarti di sininya 1 dan di sini 3. Biar jadi di sini kan tetap 3X tambah 2Y sama dengan 8, semuanya dikali 1. Yang ini semuanya dikali 3. 3 kali X ini jadi 3X, 3 kali 5 berarti jadi negatif 15Y. Yang ini berarti negatif 3 kali 7 21, simpan 2 nya, 3 kali 3 9 tambah 2 yang tadi jadi 11 ya. Oke, kita tinggal kurangkan, kan habis ya. Negatif ketemu negatif jadi positif ya, 2 tambah 15 berarti jadi 17Y, sama dengan negatif kayak negatif jadi positif ya, 8 tambah 111 jadi 119 ya. Jadi Y sama dengan 119 dibagi 17, Y-nya sama dengan 7 ya. Ini 7. Sip. Kalau gitu tinggal langsung dicari yang Y, yang X-nya, yang Y-nya kan ini dapat 7. Ya, kita pilih salah satu di sini. Substitusi. Pilih salah satu, misalkan yang Y, yang kedua ini. X dikurangi 5Y sama dengan min 37. Terus tadi Y-nya kita ganti jadi 7 ya. X dikurangi 5 dikali 7 sama dengan min 37. X dikurangi 35 ya. Min 37 dan ke X-nya sama min 37 ditambah 35. Ini ruas yang sini ya. Jadi sini negatif 2. X sama Y-nya udah ketemu, tinggal hitung ini ya. Jadi 6 kali X nya tadi min 2 ya, kali min 2 ditambah 4 kali Y nya tadi 7. Nah, tinggal kalian hitung ya, jawabannya ada di sini ya. Itu yang nomor 18. Sip, lanjut lagi di nomor 19. Sama, ini juga masih tentang SPLDV. Harga 30 pen ya, harga 30 pen, misalkan harganya itu satu pulpen itu P lah ya. Jadi 3P ditambah 5 buku ya, 5B sama dengan 36.000. 6 pulpen atau 6 kali harga pulpen sama 2B 24.000. Oke, ditanya berapa kalau misalnya beli 2 pulpen dan 1 buku. Ya, kita cari tahu dulu ya si P nya ini berapa dan B nya berapa pakai eliminasi. Kita misalkan eliminasi yang P nya misalnya biar sama, berarti ini kali 2, ini tetap kali 1 kan, biar jadi ini kan 3 biar jadi 6 ya. 6P tambah 10B sama dengan ini kali 2 jadi 72 ya, 72.000. Nah, ini kali 1 tetap ya, biar jadi tetap 6P tambah 2B sama dengan 24.000. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalkan mau mau mengeliminasi salah satu variabel ya, tinggal dikaliin berapa gitu supaya nanti masing-masing si
koefisiennya jadi sama ya. Ini kita targetnya tuh biar jadi 6, dua-duanya ini 3 tinggal kaliin 2, berarti ya dampaknya semua yang di sini harus kaliin 2. Yang ini 6P nya ya tetap lain aja gitu ya, nggak usah diapa-apain, maka dikaliin 1 gitu, tinggal dikurangkan aja di sini. Ini habis ya, 10 dikurangi 2 berarti jadi 8B sama dengan 72 dikurangi 24 berarti jadi 48 ya, 48.000. Jadi B nya sama dengan 48.000 dibagi 8 berarti B nya sama dengan 6.000. B itu tadi buku tulisnya ya, tinggal cari yang P nya sekarang. Oke, pilih yang persamaan kedua, kedua ya, 6P tambah 2 kali bukunya tadi 6.000 ya, sama dengan 24.000. 6P sama dengan ini kaliin jadi 12 ya, langsung pindah ruas aja. 24.000 dikurangi 12.000, jadi ya tadi kan hasilnya itu 12.000 sini ya, ini langsung pindah ruas ini jadi negatif. 6P sama dengan ini jadi 12.000. P sama dengan 12.000 dibagi 6 jadi 2.000 hasilnya ya. Ya sudah, pulpen ya, sorry. 2 pulpen tan 1 buku tulis, harganya berapa? Ya tinggal 2 kali tadi pulpen 2000-an ditambah 1 buku tulis tadi 6.000-an. Ya, tinggal hitung aja ya, dikaliin tambahin 6.000. Di sini jawabannya ya. Itu yang nomor 19. Lanjut lagi yang nomor 20. Di suatu tempat parkir terdapat 100 buah mobil dan motor dengan jumlah roda seluruhnya itu 350 buah. Biaya parkirnya ya segitu ya. Terus jumlah uang parkir yang seluruhnya berapa sih? Nah, ya berarti kita harus cari tahu dulu banyak mobil dan motor ya berapa. Di situ kita misalkan banyak mobilnya itu di sini X-nya dan motor itu Y. Nah, kita bikin kalimat matematikanya. Jadi kata yang pertama di kalimat pertama tuh jumlahnya tuh 100 ya. Berarti kalau kita jumlahin X tambah Y maka hasilnya akan selalu akan jadi 100 buah ya. Lanjut yang berikutnya. Roda seluruhnya 350. Kita anggaplah roda mobilnya itu 4 ya. Berarti jadi 4 dikaliin X tambah kaliin banyak mobilnya ya. Tambah motor kan 2 ya. Berarti 2Y ya. 2 kali jumlah motor yang berapa tadi 360. Total semua rodanya itu. Ya kalau dipikir-pikir ngapain juga ngitung roda motornya gitu sama mobil gitu. Ya udahlah. Oke, kita mau eliminasi yang Y-nya misalnya sekarang ya biar nggak bosan X terus. Ini kan 2 di sini 1, berarti ini kaliin 2 ya biar jadi 2 sama, di sini tetap 1 aja. Jadi sini kalian semuanya 2 ya, 2X tambah 2Y sama dengan 200. Ini tetap 4X ditambah 2Y sama dengan 350. Oke, kita kurangkan aja. 2 kurangi 4 jadi negatif 2X. Ini habis sama dengan ini 200 kurang 350. Berarti jadi dibalik aja, ini hasilnya pasti negatif. 350 kurang ini jadi 150. Ya, X nya sama dengan 150 dibagi 2, negatif 150 dibagi negatif 2, jadi X nya 75 ya. Sip, X itu tadi banyak mobilnya ya, berarti tinggal banyak motornya. Tadi pilih salah satu persamaan X tambah Y itu 100, karena tadi 75 si mobilnya, jadi Y nya adalah 100 kurangi 75 ya. Kelebihan 100 dikurangi 75 berarti 25 motor. Tinggal hitung jumlah parkirnya, 12.000 dikali 75. Simpan nolnya 3 ya, kita kotret 75 kali 12. 10, 1, 14, 15, ini 5, ini 7, 0, 10, 9 ya, 900.000 berarti yang mobil. Ini kan 12 kali 75 tadi ya, ditambah 2000 dikali 25. 25 kali 2 kan 50 ya. 50 tambah nolnya 5 jadi 50.000. Udah tinggal jumlahkan, hasilnya ada di sini ya. Oke, itu yang nomor 20.
Oke, lanjut lagi yang nomor 21. Rumus fungsi x sama dengan min 2x tambah 5 nilai f min 4 adalah, ini gampang banget ya, tinggal ganti aja. Ini kan f dalam kurung x, sekarang yang dalam kurung itu diganti sama negatif 4 gitu ya. Ya udah, otomatis yang ini juga berganti sama negatif 4, jadinya min 2 di sini f4 min 4 ya, maksudnya min 2 kali min 4 tambah 5, jadi diganti ya si x nya itu jadi min 4, ini jadi 8 ya, tambah 5, hasilnya adalah cari di sini ya. Udah gitu doang yang nomor 21 ya. Oke, lanjut yang nomor 22. Fungsi f disatukan dengan ini, f2 segini, f4 ini nilai a tambah b, a tambah 2b berapa sih? Ya berarti kita harus tahu dulu a nya berapa, b nya berapa ya. Kita coba masukin aja ini ke si rumus fungsinya. Ini tuh kan f2 ya, f2 tuh berarti si x nya diganti sama 2, jadi f2 sama dengan a kali x ya, x nya kan tadi berubah jadi 2 ya, jadi 2a ditambah b itu sama dengan 1 ya. Oke, terus yang f4 sekarang, f4 jadi x nya diganti sama 4 ya, sama dengan ax, x nya tadi 4 nya jadi 4a ditambah b sama dengan 7. Kita eliminasi aja kayak yang tadi ya. Ini b nya kebetulan udah sama koefisiennya, tinggal dikurangin aja ya, nggak usah dikali-kaliin lagi. 2a dikurangin 4 nya jadi min 2a sama dengan 1 kurangi 7 min 6, sehingga a nya sama dengan min 6 per min 2, jadi dapat 3. Sekarang tinggal cari yang b nya nih, pilih salah satu persamaan. Misalkan yang pertama ya, 2 kali a tambah b sama dengan 1, a nya kita ganti jadi 3 ya, 2 kali 3 tambah b sama dengan 1, ini 6 ya, b sama dengan 1 dikurangi 6 nya pindah ruas ke sini jadi 6 ya, negatif 6. Dapat nilai b nya adalah minus 5 ya. Ya udah, berarti tinggal kita tentuin ini nilai a sama 2b. A nya tadi kan 3 ya, 3 ditambah 2 kali b nya tadi min 5. Kita hitung aja, 3 dikurangi 10. Nah, berapa, cari di sini ya jawabannya. Sip. Lanjut di yang nomor 23. Ini maksudnya ya, PQ ini garis si L nya ya. Nah, sekarang diminta untuk menentukan gradiennya. Baik, ini Pogi jelasin dulu konsep dasarnya ya. Kalau misalkan gradien itu dia akan bernilai positif kalau si bentuk garisnya itu dilihat ya dari kiri ke kanan tuh naik ya, ini berarti gradiennya positif. Tapi kalau misalkan turun, lihatnya dari kiri ke kanan ya, ini berarti dia gradien negatif ya. Nah, kita lihat ini dari kiri ke kanan, otomatis dia arahnya tuh turun ya. Maka cari yang di sini yang nilai gradiennya itu negatif ya, hanya A dan B opsinya ya. Ini berarti udah jelas salah ya, ini juga salah ya. Nah, sekarang tinggal nentuin nilainya min 2 atau negatif 1/2. Nah, caranya adalah tinggal gunakan prinsip gradiennya. Gradien itu dilambangin sama huruf M kecil. M sama dengan tegak per datar. Nah, ini kan tegaknya kita hitung aja nih letaknya. Nah, ini kan kalau misalnya kita tarik garis jadi bentuk segini kayak letaknya sini ada 3 ya. Yang tegaknya 3 per datarnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Sedangkan jadi 1/2. Nah, udah, berarti pilih yang negatif 1/2 ya, yang ini. Nah, betul. Sip, itu yang nomor 23 ya. Lanjut, ini yang 24. Nah, ini masih nentuin gradien ya. Lihat dari kiri ke kanan. Ini berarti nanjak nih ya. Ini nanjak, berarti dia gradiennya pasti positif. Ini udah jelas salah, ini udah jelas salah. Tinggal kita tentuin nilainya. Tadi kan tegak per datar ya, yaitu tegak per datar. Kita lihat aja sini tegaknya kan ini 2 ya. Dari mana? Ini kan 2 nih. Dari sini ke sini kan 2. Tegaknya 2 per datarnya
Meskipun di sini min 4 ya, ditulisnya mah 4 satuan ya panjangnya itu, nggak mungkin dia negatif panjang itu, maka ambil aja angka 4 nya aja ya. Jadi 2/4 di sini, berarti ini 10/2. Udah, yang ini berarti ya jawabannya, yang C. Sip, ini hapus. Lanjut lagi ke yang nomor 25. Oh, ini persamaan garis ya, persamaan garis M ini nih. Oke. Ada dua rumus untuk menentukan persamaan garis. Kalau diketahui satu titik yang dilalui, maka si persamaan garisnya itu Y sama dengan Y dikurangi Y1 sama dengan M kali X dikurangi X1. Ini Y1 dan X1 nya itu titik yang dilalui sama si garisnya, dan M nya itu gradiennya berapa. Kalau misalkan diketahuinya dua titik, ini Y2 min Y1, Y min Y1, terus dulu Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Jadi Y1 X1 nya mah titik yang dilalui sama garis yang pertama gitu ya, dan Y2 X2 itu titik yang lain yang kedua gitu ya, yang dilalui sama garis. Itu kalau misalkan diketahui dua titik yang dilalui. Tapi kalau misalkan diketahuinya gambar begini ya, kalian bisa gunakan rumus cepat ini ya, yaitu AX plus BY sama dengan AB. Nah, A sama B nya itu dilihat dari A itu di SBY ya, angka di sumbu Y atau titik potong antara sumbu Y, dan B nya itu angka di sumbu X yang B nya ya. Nah, sekarang lihat di sini nih, yang A nya kita lihat di sumbu Y. Sumbu Y yang ditepotong itu negatif 3 ya, berarti ganti A nya jadi negatif 3X. Yang B nya berarti yang 4 ya, tambah 4Y sama dengan A kali B, tadi A nya min 3 ya, kali B nya 4 jadi min 12. Sampai sini sih udah selesai, tinggal cari jawabannya di opsi. Di sini tuh belum ada ya jawaban dari yang sama persis kayak ini, tinggal kita pindah ruasin aja ya. Jadi jawabannya adalah kita lihat lagi di sini, min 3X plus 4Y tambah 12 ya, sama dengan 0. Kita pindahin 12 ke sini. Ada nggak yang 4Y nya positif dan negatif 3 nya 3 nya negatif, ini positif, ini hampir benar ya, cuma yang ininya salah. Oke, bukan, berarti ini ya yang B ya, 12 yang B ini sama nih ya, meskipun posisinya beda. Kalau kita pindahin 4 nya ke depan, nih 4 nya positif, 3 nya negatif, dan 12 nya ini positif. Udah, itu yang nomor 25 ya. Oke, ini 26. 26 ini lebih gampang lagi, bagaimana menentukan gambar grafik kalau misalkan diketahui persamaannya. Gunakan trik ini. Tutup si huruf X nya, ini sepaket tutup ya. 6Y sama dengan 54 ya, ini kalau kita lanjutkan jadi Y sama dengan 54 dibagi 6 ya, pindah ruas jadi 9. Cari di sumbu Y angka 9 yang dipotongnya ya. Ini di sumbu Y nya negatif 6, ini salah ya. Terus ini sumbu Y nya berapa nih, 6 ya, terus ini nggak ada jawabannya ya. Yang 9 nya itu di sumbu Y nya harusnya tuh ya, 6 dibagi, oh iya, ini berarti nggak ada jawabannya ya. Yang nomor berapa nih, yang nomor 26 ya, Y nya harusnya ada di angka positif 9. Jadi sini cuma ada 6 dan dan min 6 ya di sumbu Y nya, berarti ini nggak ada jawabannya ya, nomor 20. Namanya kita anulir saja ya.
Nah, tapi kalau misalkan kita bisa lanjutin nih, kayak tadi, ya misalnya ya, ini kita tutup dulu nih ya. Jadi Y-nya tadi dapatnya 9. Terus kemudian ini udah simpen ya. Terus kemudian sekarang kita gantian. Tadi kan 9X tambah 6Y sama dengan 54 ya. Tadi kan yang ditutup pertama yang X-nya nih. Sekarang ganti sama yang Y-nya yang ditutup. Ini yang ditutup. Kita pindah ruasinnya jadi X sama dengan 54 dibagi 9. Berarti jadi 6. Cari di sumbu X angka 6 dan sumbu Y angka 9. Jadi kurang lebih grafiknya itu begini nih. Ini sumbu Y kan, ini sumbu X. Nah ini kan tadi Y nya tuh 9 nih. Ini misalkan anggap 9 lah ya. Sumbu X nya di angka 6 sini nih. Nah 9 sama 6 ditarik garis. Nah begini kurang lebih gitu ya. Jadi kalau misalkan buat nentuin pas persamaan garis, bukan persamaan, menentukan gambar dari persamaan garis yang diketahui gitu ya. Ini kepake nanti di SMA nih. Oke, ini dianulir ya. Lanjut ke yang nomor 27. Oke, di sini diketahui satu titik yang dilalui sama garis. Nah, tadi kan rumusnya udah ditulisin ya. Jadi kalau misalkan satu titik yang dilalui itu menentukan persamaan garisnya tuh jadi Y dikurangi Y1 sama dengan M kali X dikurangi X1. Nah Y1 sama X1 nya itu dari sini nih, ini selalu X, Y, ini jadi X1 nya 2, Y1 nya ini min 3. Cuma di sini masih belum ada si gradiennya. Gradiennya itu belum ditulis di sini, tapi ada keterangan tegak lurus sama garis ini nih. Nah kita bisa tentuin gradiennya dari garis yang saling tegak lurus sama dia. Ini kalau misalkan kita mau tentuin gradiennya itu ini kalau misalkan kita ubah jadi Y sama dengan min X plus 10 nih. Pindah ruas si X yang sebelah kanannya jadi min X, ini 10 nya positif. Nah terus kalau misalkan udah begini, gradien dari garis yang ini tuh adalah M nya adalah min 1 ya, yaitu angka yang nempel sama huruf X ini, itu gradiennya, koefisien yang nempel sama huruf X ini, jadi min 1 ya. Nah buat gradien yang di sininya nih, buat yang di ini kan dia tegak lurus ya sama yang garis ini, dan garis ini tuh gradiennya tuh M nya min 1. Maka gradien yang ini kita sebut ini M2 nya adalah lawan dan kebalikan dari sini. Lawannya negatif berarti positif ya, jadi positif, terus kebalikan dari 1 ya 1 gitu. Kalau di sini misalnya 2 lah misalkan ya, kebalikannya berarti 1/2. Kalau misalnya di sininya 2 berarti ini 1/2 berarti kebalikannya adalah 2/1 atau 2 gitu dan seterusnya. Ini kan 1 ya, kebalikan dari 1 1/1 gitu ya, jadi 1. Nah, ini berarti ini M2 nya ini positif 1 nih. Ya udah tinggal masukin ke sini nih. Y dikurangi Y1 nya tadi ini tuh 3 sama dengan M2 nya tadi ini 1 ya. 1 dalam kurung X dikurangi X1 nya ini 2. Kita rapihin. Y dikurangi 3, 1 kali X ini X, 1 kali min 2 jadi min 2. Rapihin lagi di sini semuanya Y sama dengan ya. X dikurangi 2 ditambah 3. Jadi Y sama dengan berapa nih? X sama dengan positif 1 ya. X plus 1. Oh ini juga nggak ada jawabannya ternyata ya. Tapi sebentar, ada yang salah kayaknya. Oh di sini salah. Pas dimasukin si angka ini 3-nya. Ini nih ya. Di sini Y1-nya itu negatif 3. Dirumuskan ini negatif ya. Negatif sama negatif 3 nih. Jadi kayak gini ya. Jadi sering kali beberapa orang yang suka masukin rumus di sini itu ketika ada negatifnya itu kelupaan gitu ya. Kayak tadi ini negatif kayak negatif berubah jadi positif ya. Ini positif 3, ini X dikurangi 2 ya, ini kali 1 kali 1 X, 1 kali min 2 min 2. Dirapiin berarti jadi Y sama dengan X dikurangi 2 dikurangi 3. Jadi Y sama dengan X min 5 ya. Jadi jawabannya yang B tuh. Gitu ya, kalau misalkan diketahui satu titik yang dilalui oleh garis. Oke, rumusnya yang ini nih ya. Oke, lanjut yang
Berikutnya ini nomor 28. Nah ini 28 teh transformasi ya. Titik 4,2 ya, 4,2 dicerminkan terhadap SBX ya, sumbu X, refleksi terhadap sumbu X, maka ini berubah jadi E aksen ya, sehingga titiknya jadi apa? Ini harus tahu rumusnya. Jadi kalau misalkan untuk yang pencerminan terhadap sumbu X itu yang asalnya X, Y ini nanti berubah jadi X, min Y ya kalau misalkan di sumbu X pencerminannya, sehingga di sini kalau misalkan asalnya 4,2 dia berubah jadi 4, min 2 ya. Nah, berarti kayak gini nih, ini setelah di sumbu X ya dicerminkan seperti itu. Nah terus dilanjut lagi translasi ini nih, jadi ada double aksen. Nah kalau translasi kalian tinggal dijumlahin aja angka-angkanya, 4 tambah 4 jadi 8 ya, koma 3 dikurangi 2 berarti jadi 1, jadi 8,1 yang C ya. Nah gitu, ini yang nomor 28. Sip, lanjut lagi di yang nomor 29. Besar pelurus sudut DBC. Nah ini soalnya tricky banget nih ya. Oke, kita harus cari tahu dulu sudut ABD berapa, BDC berapa. Nih ada X-nya. Ingat di sini ada sudut siku-siku. Sudut siku-siku itu totalnya itu 90 derajat ya. Jadi kalau kita jumlahin ini sama yang ini, itu totalnya 90 derajat. Kita cari nilai X-nya dulu aja ya. X tambah 15 ditambah 2X dikurangi 45, ini hasilnya harus 90 nih. Ini tambah ini harus hasilnya 90. Terapin X tambah 2X jadi 3X ya. 15 kurangi 45 jadi negatif 30 ya. Sama dengan 90, 3X sama dengan 90 tambah 30 berarti jadi 120 ya. X nya berarti 120 dibagi 3 jadi 40 ya. X nya 40 berarti kalau misalkan kita mau tentuin sudut ABD ini berarti X tadi yang 40 tambah 15 berarti 55 ya. Terus kalau misalkan untuk yang sudut DBC ini berarti jadi 2 kali X, 2 kali 40, 80 kali 45 berarti jadi 35 ya. Oke. Nah sekarang di sini yang ditanya adalah bukan sudut DBC-nya ya. Jangan terjebak sama yang ini ya. Oke, sorry, kita hapus lagi. Di ke bawah ya. Yang ditanya adalah sudut pelurusnya, pelurus sudut DBC. Ini gak ada jawabannya lagi ya, lagi-lagi soal ini. Pelurus itu jadi yang bisa meluruskan ini nih 35. Maksudnya sudut lurus itu kan 180 ya. Nih sudut lurus itu 180. Biar jadi lurus si DBC ini ditambahin berapa gitu ya, biar jadi total 180. Karena asalnya udah 35 nih, 35 tambah berapa biar jadi 180, gitulah kurang lebih kalimatnya. Maka pelurusnya yang betul ya, ini 180 dikurangi 35. Nah gitu ya, jadi ini 5 ya, 0 kurangi 5 7 dikurangi 3 di 4 ya 145 harusnya ya jawabannya. Yang nomor 29 ini enggak ada jawabannya, mungkin maksudnya adalah besar sudut DBC nya aja gitu ya, bukan sudut pelurus DBC ya, sorry. Nomor 29 ini dianulir lagi ya. Oke, itu terus yang nomor 30 sekarang ya. Nomor 30, nah ini ya, sudut BAC yang ini ya. Sudut BAC kan di sini masih ada X-nya, jadi kita harus cari tahu dulu nilai X itu berapa supaya bisa nentuinnya. Ini ada segitiga, berarti kalau kita jumlahin sudut yang sebelah sini tambah yang ini totalnya tuh harus 180 ya, selalu 180. 3X dikurangi 5 itu ya, ditambah 95 ditambah yang ini ya, X tambah 10, ini totalnya harus 180 selalu ya kalau segitiga bidang datar. Jumlahin 3 tambah 1 ya jadi 4X, 95 dikurangi 5 90, 90 tambah 10 jadi 100 ya.
Oke, ini 180, pindah ruas 100 nya ke sini jadi 4x sama dengan 180 dikurangi 100. 4x sama dengan 80, x nya sama dengan 80 dibagi 4, jadi 20 ya nilai x nya. Nah, misalnya kan BAC nya tuh BAC yang sebelah sini nih, tengahnya 3 kali x nya tadi 20 ya, dikurangi 5 berarti jadi 60 dikurangi 5 berarti jadi 55 ya. Oke, yang C ya jawabannya. Lanjut lagi yang nomor 31 ya. Keliling bangun tersebut. Kalau keliling tinggal jumlahin aja semua sisi-sisinya ya. Oke, ini udah 32 nih ya. Jadi 32 ditambah ini berapa nih? 9 ya. Tahunnya dari ini kan sama nih. Ditambah lagi ini 11. Ditambah lagi ini 15. Ditambah lagi ini 11. Ini 9. Ini nggak tahu berapa ya. Ini juga nggak tahu berapa. Nah, kalau misalkan bingung ya, ini berapanya berapa, sebetulnya sih nggak harus dicari berapa ini sama yang berapa, karena di sini udah ada clue-nya ya. Dari atas sampai bawah ini 32 ya. Maka dari sini ditambah yang ini itu otomatis sama juga ya 32. Jadi kita bisa paketin ya, ini sama inilah ya. Jadi 32 aja langsung. 32 ini sama ini ya. Kemudian tadi yang belum kehitung yang ini 15 tambah 9 berarti 24 ya. Terus ini udah ya, ini terakhir tadi 9 ya. Nah, oke, udah tinggal kita jumlahin semuanya. Ini 32, Pogi jumlahin ini dulu biar jadi 20. Ini juga jadi 20 ya, ini 15 tambah 20. 32 tambah 24 berapa nih? 56 ya. Tambah 9. Jumlahin ini jadi 52. Ini jadi 35 ditambah yang ini jadi 63 ya. 65, sorry. Lanjutin lagi, ini 52 tambah ini 100 ya. Jadi 152 ya jawabannya. Yang B tuh, gitu ya. Yang nomor 31. Lanjut lagi yang ini, luas daerah ABCD. Sorry. Jadi ada segitiga sama persegi panjang. Yang persegi panjang ini udah 150 ya luasnya ya, 15 kali 10, tinggal yang bagian sininya aja. Oke, di sini ada segitiga, siku-siku ya, ini ada semua siku-sikunya. Kalau misalkan gitu, kalau kita balik posisinya ya. Nah, ini gini ya. Nah, ini 9. Yang sisi miring ini, yang ini ya, yang panjangnya itu 15 ya, karena pas sama kayak ini. Tinggal yang ini yang belum tahu. Nah, sementara yang ini tuh sebagai tingginya, kan kalau misalkan luas segitiga itu kan alas kali tinggi dibagi 2. Ya, kita butuh tinggi yang ini berapa nih? Nah, kalian mungkin harusnya udah ngeh ini tuh sebetulnya bisa dicari pakai Pitagoras ya. 15 9. Kalau pakai triple ini bisa dapat 12 ya. Kalau misalkan mau pakai manual Pitagoras ya berarti jadi ini X, misalnya X ya. Kan rumus Pitagoras tuh A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Yang C nya ini yang miringnya ya, hipotenusnya A sama B nya terserah. Ini 9 kuadrat tambah B misalkan ya, ini sama dengan C nya tadi ini 15 kuadrat. Ini jadi 81 ditambah B kuadrat sama dengan ini 15225 ya. Oke, lanjutin B kuadrat sama dengan 225 dikurangi 81. Ini ruas tadi 81 nya jadi ini 5 dikurangi 1, 4, 12 kurangi 4 lagi ini 144 ya. Jadi B-nya ini akar 144 jadi 12 tuh. Gitu ya. Jadi kita tinggal hitung alasnya ini 9 kali tingginya 12 dibagi 2. Coret 12 sama 2-nya jadi 6. 9 kali 6 berarti jadi 54 ya. Oke. Udah, berarti luasnya tinggal tambahin aja 150 kali tambah 54.
berarti jadi 204 ya yang A. Sip, lanjut lagi. Nomor 33, tinggi limasnya 6 ya, ini 6 nih tingginya. Terus balok ukurannya 16 x 16, ini 16, ini 16 ya, tingginya 4. Luas permukaan bangun, wah kalau luas permukaan ini harus ngitung satu-satu ya, mantap. Ini yang bawah dulu ya, yang bawah, sisi alasnya bawah dulu. Kalau luas permukaan kan menjumlahkan semua pinggirannya. Yang bawah dulu 16 x 16 ya, itu 256 yang bawah sini nih. Terus tambah lagi dengan yang di depan ini 16 x 4 ya, yang persegi panjang ini 16 x 4, ini berarti 4 x 6 24, simpan 2, berarti jadi ini 64 yang depan. Yang belakang juga seukuran ya, 16 x 4 juga, berarti jadi 64 juga sama yang belakang. Yang sebelah kanan ini 16 x 4 juga ya, ini panjangnya 16, tingginya ini jadi 16 x 4, 64 juga. Yang sebelah kirinya juga ini sama ya, 64. Sip ya. Yang bagian pinggiran baloknya sudah selesai kita tulisin, tinggal yang limasnya nih. Yang limasnya juga ini ada segitiga 4 ya, 4 buah segitiga, yang sebelah kiri, depan, kanan, depan, kiri, sama belakang. Oke, kalau misalkan kita mau cari tahu di sini segitiganya, kita ambil segitiga ini nih ya, yang ini tingginya, jadi ini ada segitiga, ini tingginya nih, aduh jelek gambarnya. Oke, yang gini nih ya, ini alasnya segini tuh 16 ya, alasnya 16, tinggal tinggi sininya nih, tingginya ini belum tahu kan. Kalau misalkan mau cari luas itu kan alas kali tinggi bagi 2 ya, alas kali tinggi bagi 2. Nah berarti kalau misalkan alasnya 16, tingginya nih tinggal kita cari ya, pakai Pitagoras lagi nih. Ini 6, ini 8 ya. Ini kan 16 bagi 2 ya, dari sini ke sini berarti 8, 6, 8, berarti di sini 10 ya untuk triple Pitagorasnya. Berarti di sini tingginya udah tahu 10 per 2, berarti 160 bagi 2 jadi 80. Luas segitiganya adalah ini 80 ya, luas segitiga yang pertama nih, yang sebelah kiri. Tapi kebetulan semua segitiga ini seukuran ya, sama semua bentuknya, ukurannya sih alasnya 16 dan tinggi segitiganya tuh 10 juga, berarti tinggal kita kaliin 4 aja nih, kali 4 berarti jadi 320 ya, 320. Nah sekarang kita tinggal jumlahin semuanya nih, ini sama ini nih ya, jadi totalnya 256 tambah 64 kali 4 aja ya, kotak dulu 16, 1, ini 24 tambah 1, 256, ditambah lagi ini terakhir 320, jumlahin 6 tambah 6, 12, simpan 1 sini, 1 tambah 5, 6 tambah 5, 11, simpan 1, 2 tambah 2, 4 tambah 1 yang tadi jadi 5 ya, 5, 12 tambah 3, 20. Berarti ini 2 tambah 0, 2, 1 tambah 2, 3, 5 tambah 3, 8, 32 ya, yang nomor 36. Sip, lanjut lagi yang nomor 33 tadi ya, sekarang 34. Rata-rata kelas ini berapa? Ini tuh yang nilai 4 ada 3 ya, nah tinggal kali-kaliin aja ya, ini mah rata-ratanya, maksudnya X bar atau lambang dari rata-rata ini adalah
kali ini 4 kali 3 ini 12 ya, tambah 5 dikali 4 20, 6 dikali 4 24, 7 dikali 7 49, 8 kali 11 berarti 88, 9 dikali 8 berarti 72, 10 dikali 3 30. Oke, per ya, ini dibagi dengan jumlah dari siswanya ya. Tadi tuh ada 3 ya, ini tuh 3 ditambah 4 tambah 4 ya, 4 juga ya, 7 ini ada 3 4 ini 7 ya, ini 11 8 3 ya, 4 terus 7 tambah 11 tambah 8 tambah 3. Oke, kita tinggal hitung aja sekarang. Ini 32 tambah ini berapa nih, 50 tambah 73 ya, tambah ini 10 160 tambah 30 per 7 tambah 4 11 tambah 11 22 tambah 8 30 tambah 7 37 40 ya. Kasnya jumlahin ini 105 190 per 40 jadi 295 per 40, dikotek aja ya, 295 dibagi 4 deh. 7 ya, 28 ini kurangi ini jadi 1 15, 4 kali 2 berarti ya, kali 2 kali 3 ya, 12 ini 3 koma 7 ini 28 ya, 2 20 ini 5 ya, 73,75 ya. Tadi kan masih nyimpan nolnya ya, dibagi 10 lagi ya, berarti 7,3 ya. Jadi jawabannya A. Lanjut yang nomor 35. Nomor 35 ini nilai rata-rata pada tabel itu tuh 6,6. Mediannya berapa sih ya? Median tuh nilai tengah. Tapi sekarang kita cari tahu dulu ini si N ini tuh berapa nih ya. Dari nilai rata-rata, kan rata-rata tuh dikali-kaliin aja ya, 5 kali 4 20 tambah ini 66 tambah 7 kali N ya, 7N, 8 kali 5 ini 40, ini 18 ya. Per frekuensi ini ya, 4 tambah 11 15 tambah N tambah 5 tambah 2 7 ya. Oke, kita rapiin dulu. Ini totalnya rata-ratanya harus 6,6 ya. Ini 6,6 per ini berapa nih? 20 60 ya, 60 tambah 66 126 tambah 18. Oke, bentar, totalnya aja sekaligus ya, 20 60 126 tambah 18 ini 14 sama 1 ini 4 144 ya, tambah 7N ini 22 tambah 7 tambah N sorry. Oke, terus ini
pindah ruas sepaket ke sini, jadi perkaliannya 6,6 kali 22 tambah N sama dengan 144 tambah 7N kali pelangi ya, 6,6 kali 22, 12, 1132, ini 12, 1132, 2, 5, 4, 1452, ya, 145,2 tambah 66,6N sama dengan 144 tambah 7N. 145,2 dikurangi 144 sama dengan 7N dikurangi 6,6N. Ini berarti jadi kotret lagi. Ini 2, ini 1 ya. Ini habis ya, 1,2 ya. Ini 7,0 dikurangi 6,6, 4 ya, ini jadi 0,4. Oke, jadi N nya adalah 1,2 dibagi 0,4, 3 ya. Sip, jadi di sini N nya itu 3. Nah, oke, ini dihapusin aja ya kotretannya biar gak ngalamin. Oke, sekarang mediannya. Median itu nilai tengahnya. Di sini kan frekuensinya itu atau banyak datanya itu, banyak nilainya maksudnya. 4 tambah 11, 15, 15 tambah 5, 20, 20 tambah 3 tambah 2, 25 ya. Maka 25 dibagi 2 tuh berapa? 12,5 ya. Berarti data ke-13 si nilai mediannya itu. Data ke-13 kan ini 4 tambah 11 tuh udah 15 nya, data ke-13 nya berarti di angka 6 ya, yaitu di A jawabannya ya, yang nomor 35 si mediannya. Sip, lanjut lagi ke 36. Nilai diskriminan dari persamaan kuadrat ini nih. Diskriminan tuh rumusnya yang D sama dengan B kuadrat min 4AC ya. Ini tuh A nya, ini B nya, ini C nya. B nya itu kan 2 ya, 2 kuadrat dikurangi 4, A nya itu 3, C nya min 1. Ini nih 4 ya, dikurangi belum tuh kurangi ya, sorry. Negatif 4 kali 3 12 ya, negatif 12 kali negatif 1 berarti positif 12. Lumayan, berarti jadi cari di sini jawabannya ya. Lanjut yang nomor 37. Ini cari akar-akarnya ya, persamaan kuadrat nih. Jadi sama kayak soal sebelumnya tuh yang memfaktorkan, ada x kuadrat min 10x ditambah 24 sama dengan 0. Dibikin 2 tanda kurung, di sininya x, ini x. Terus ini buat ngisi ininya ya, di kotret dikaliin harus 24, dijumlah harus negatif 10. Ini udah jelas min 6 sama min 4 ya, min 6 min 4, berarti sini min 6 dan min 4. Maka pembuat nolnya kita sama dengan 0 ya, x min 6 sama dengan 0 atau x min 4 sama dengan 0. Ini jadi x sama dengan 6 ya, ini x sama dengan 4. Nah, tinggal menentukan x1 dan x2 nya. Di sini keterangannya x1 lebih besar dari x2 ya, kan tadi 6 sama 4 ya, berarti x1 nya yang lebih besar ya, 6. Ini x1 nya, ini x2 nya. Berarti untuk ini 10 kali x1 60 ya, tambah 5 kali x2 nya 20, berarti jadi 80 ya. Baik jawabannya ya. Lanjut lagi, salah satu akar persamaan kuadrat dari ini. 36
3x kuadrat min 2x, 5 nya pindah ruas ke sini jadi min 5 sama dengan 0. Kalau misalkan ada angkanya gini jadi kayak tadi ya, 1/3 ini 3x, ini 3x sama dengan 0. Dikotret, dikaliin harus, nah kalau untuk perkalian kaliin aja ujung sama ujung 2, 3 kali min 5 berarti jadi min 15, dijumlah harus min 2. Udah jelas ini berarti min 5 kali positif 3 ya. Oke, ini jadi min 5, ini positif 3. Pilih dari yang ini atau ini yang bisa habis dibagi 3, jelas yang ini ya. Ini tetap 3x min 5, yang ini jadi x tambah 3 tambah 1 ya. Pembuat nolnya berarti 3x min 5 sama dengan 0 atau x tambah 1 sama dengan 0. Ini jadi 3x sama dengan 5, x sama dengan 5/3, yang ini x sama dengan min 1. Salah satu akalnya ya, berarti yang ada di sini hanya min 1 ya, berarti yang B ya. Lanjut yang 39. Oke, yang 39 di sini untuk menentukan gambarnya, yang pertama kalian paling gampang tuh dilihat terbuka kemana, ke atas atau ke bawah ya. Kalau misalkan si x kuadratnya ini koefisiennya positif, maka kurvanya tersenyum kalau dia positif ya. Tapi kalau misalkan dia negatif si x kuadratnya, berarti kebalikannya cemburut. Di sini kan udah jelas di x kuadrat itu positif, berarti yang senyum tuh antara C sama D ya. Ini udah jelas salah, ini juga salah. Tinggal kita nentuin titik potong tetap sumbu x nya. Caranya tinggal difaktorkan aja kayak yang persamaan kuadrat ya, cari akar-akarnya. X kuadrat tambah 3x min 10 ini sama dengan 0, bikin 2 tanda kurung. Ini x, dikotret ya sekarang, dikaliin harus min 10, dijumlah harus 3, berarti 5 sama min 2 ya, positif 5 sama min 2. Membuat nolnya berarti x sama dengan negatif 5, sorry jangan langsung, x tambah 5 sama dengan 0 atau x min 2 sama dengan 0. Ini jadi x sama dengan min 5 dan ini x sama dengan 2. Berarti di sini tinggal cari perpotongan sumbu x yang di negatif 5 sama 2, yaitu yang D ya. Udah jelas. Oke. Lanjut lagi, tinggal satu soal lagi, ini terakhir. Baik, yang ini sama kayak tadi, kita ceknya ini kurvanya tuh cemberut ya, terbuka ke bawah nih. Berarti cari yang si variabel x kuadratnya tuh yang negatif antara C sama D ya. Ini yang A sama B, ini udah jelas salah. Oke, berarti di sini tinggal cari yang mana yang pas gitu ya. Kalian tinggal pilih aja substitusi angka dan ada di sini yang dilewati sama si kurvanya ya, yaitu di 2,8 misalkan ya. Jadi x nya sama dengan 2,8 itu berarti x nya 2, y nya sama dengan 8 ya. Nah ini kan antara ini sama ini nih. Jadi kalau misalkan kita masukin angka 2 di salah satu persamaan yang ini, yang C atau yang D, yang nanti kalau misalkan udah dimasukin itu dapat hasilnya 8, itu yang benar berarti jawabannya ya. Contohnya kita ambil yang C dulu lah. Kita tulis rumus fungsinya itu y sama dengan min 2x kuadrat tambah 8x. Nah ini kan x nya tuh kita cobain 2 ya, y sama dengan min 2 kali 2 kuadrat ditambah 8 kali 2. Nah kalau misalnya ini dihitung dan ternyata dapat y sama dengan 8, maka itu yang benar ya. Kalau misalkan enggak berarti salah. Lanjutin, 2 kali 2 kan 4 ya, 2 pangkat 2 kan 4, 4 kali min 2 jadi min 8, tambah ini 8 kali 2 16, y sama dengan dijumlah dihitung ini 8. Nah sama ternyata ya yang C. Nah kalau misalnya sama berarti ini jawabannya ya. Ini nggak usah dicek lagi juga nggak masalah ya, karena udah nemu jawabannya. Udah deh gitu, sip ya, udah selesai semuanya.
silahkan nanti kalian bisa pelajarin ini. Bagi yang memang masih belum ngerti atau misalkan ada yang pengen ditanyain lagi, bisa kontak langsung melalui aja ya, ketemu langsung lebih enak ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.